Habib Zain bin Smith ini ulama, ahli fikih juga, ahli tasawuf juga, dan dia mengarang sebuah kitab judulnya Fikih Ibadah untuk para pelajar pemula, kira-kira gitu. Insya Allah kita akan bahas sama-sama dari kitab beliau yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Pertama tentang puasa. Shaum secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Secara istilah syar'i artinya imsakun an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams bi niyatin makhsusah. Puasa secara bahasa artinya menahan diri atau menahan, atau adapun shaum secara istilah syar'i dia adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus. Itu makna puasa secara istilah syar'an. Dalilnya dalam Quran surat Maryam ayat 26. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Maryam pernah berkata, aku bernazar, inni nazartu, aku bernazar akan berpuasa, shaum. Puasa di sini Maryam menahan diri untuk tidak ngomong, maksudnya. Shauman bukan puasa seperti istilah shaum hari ini yang kita paham secara syariat. Tapi shaum artinya apa? Menahan. Artinya Maryam tidak mengatakan apapun seharian penuh. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Dari mana kita tahu makna shaum ini artinya menahan, enggak ngomong? Karena setelahnya ada falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah agar menahan diri untuk tidak ngomong kepada siapapun. Itu maksudnya. Itu arti dari shaum secara bahasa. Adapun secara istilah, dia adalah menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa dari sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Pada permulaan Islam, syariat Ramadan itu belum ada. Ramadan baru disyariatkan, puasa Ramadan baru disyariatkan di tahun kedua Hijriyah, di bulan Sya'ban. Sebelumnya ada syariat puasa, yaitu 3 hari setiap bulan dan 1 hari puasa Asyura. Berapa? 3 hari setiap bulan dan 1 hari puasa Asyura. Itu jauh sebelum Ramadan datang. Ketika Ramadan datang, kata Ibunda Aisyah, maka yang wajib Ramadan yang kemarin, yang 3 hari setiap bulan, yang 1 hari Muharram itu jadi sunnah. Kata Ibunda Aisyah, yang mau puasa silakan, yang tidak apa. Kemudian Ramadan turun disyariatkan, yang pada awalnya Ramadan itu punya ketentuan sendiri, tidak seperti kita. Dulu Ramadan itu yang mau puasa enggak. Meskipun badannya seger. Jadi paham ya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang enggak mau puasa, dia harus membayar fidyah. Bayar fidyah kira-kira 1 mud. 1 mud itu 750 gram makanan pokok. Dulu gitu, boleh puasa, boleh enggak. Meskipun badannya sehat. Lagi malas nih, aneh mau bayar fidyah aja. Enak kalau orang kaya tuh, bisa-bisa dia nggak puasa. Tapi akhirnya puasa Ramadan jadi wajib. Artinya ada beberapa orang yang memang tidak boleh puasa atau punya udzur untuk tidak puasa, tapi hukum asalnya Ramadan jadi wajib seluruh. Nah, kemudian pada penerapannya Ramadan itu sempat tidak seperti kita hari ini. Dulu awal-awal itu Ramadan batasnya adalah kalau dia sudah buka puasa gitu ya, kemudian sholat isya atau tertidur, maka pas dia bangun itu sudah berlaku untuk dia tidak boleh makan dan minum dan mencampuri istrinya lagi sampai besok maghrib. Dulu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, orang Ansor, dia punya kebun. Waktu itu puasa, kemudian dia sangat lelah pulang mau buka puasa. Dia tanya sama istrinya, kita punya makanan apa? Nggak ada bang, tapi saya cariin. Karena saking lelahnya istrinya keluar kan, nyari makanan. Si suami yang sudah terlalu lelah badannya pulang dari kebun, dia ketiduran. Yang tadi dulu peraturan Ramadan tuh kalau dia udah sholat isya
atau dia sudah tidur maka berlaku puasa lagi sampai besok maghrib. Akhirnya pas istrinya masuk, wah bang, kasihan ente bang, dia ngomong gitu kira-kira. Serius, kasihan ente bang. Dan benar, dia menahan puasa sampai besok pagi, akhirnya dia pingsan saking lemesnya. Sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga ada sebuah kasus kejadian, kalau ini bukan ketiduran, dia habis sholat isya mencampuri istrinya, padahal tadi kan nggak boleh. Habis sholat isya dia menggauli istrinya, sampai kabar itu kepada Umar, sampai kabar itu kepada Rasulullah. Baru akhirnya turun ayat surat Al-Baqarah 187. Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Telah halal bagi kalian malam hari puasa kalian rafas ila nisaikum. Rafas itu mencumbu, menggauli, menjima istri kalian. Lihat kata Allah, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian mereka pakaian bagi kalian, kalian pakaian bagi mereka. Yang keren ini setelahnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah tahu kasus yang menjima istrinya setelah isya, kalian mengkhianati diri kalian. Allah tahu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, tapi Allah ampuni. Wa'afa ankum, dan Allah maafin. Fal'an, kata Allah, maka sekarang sejak ayat itu turun, bashiruhunna, silakan kalian gauli istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum. Keren banget. Itu tadi awal mula Ramadan seperti itu. Jadi awalnya dilarang. Jadi kalau udah sholat isya atau dia ketiduran, maka setelah itu dia harus berpuasa seperti dan menahan sampai maghrib. Baik. Dalil diwajibkannya puasa Ramadan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil, sebenarnya dalil diwajibkannya puasa. Tapi dalil diwajibkannya puasa Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Baik, kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Para ulama berbeda pendapat. Kalimat Ramadan itu artinya panas. Ramadan itu artinya panas, membakar. Ramadan itu artinya panas, dan memang biasanya Ramadan itu di musim panas. Tapi kayaknya sekarang Ramadan udah musim dingin nih. Di Madinah khususnya masih, kemarin anak ke sana masih 5 derajat, 6 derajat. Jadi makin ke sini kayaknya makin bergeser ke musim dingin, tapi akan balik lagi ke musim panas. Itu satu, secara hakikatnya Ramadan itu artinya membakar. Secara maknawinya Ramadan artinya membakar dosa-dosa. Ramadan artinya membakar, melahap habis.